Oke, dan Arbi dan juga Rudy, kita masih punya banyak sekali kandidat pria dan wanita. Dan pemirsa garis tangan, siapakah kandidat wanita yang beruntung akan terpilih untuk maju ke depan? Dan yang terpilih adalah nomor 19. Fitri, seorang janda cantik berusia 25 tahun, merasa trauma karena gagal dalam pernikahan. Fitri mengidamkan seorang pria yang tulus dan bertanggung jawab. Apakah pengalaman pahitnya dapat terobati di garis tangan? Oke, kita sudah bersama Fitri ya. Di sini Fitri terpilih dan Fitri di sini akan memilih 3 di antara sekian banyak kandidat pria yang ada di depan kita. Oke, satu persatu. Pertama, Fitri mau milih nomor berapa? 9. 9. Oke, 9 silakan berdiri. Oke, lelaki bertubuh tinggi. Ini dari mananya kamu memilih nomor 9? Karena apa? Tinggi. Tinggi? Oke. Udah itu aja. Tinggi, karena tinggi, suka cowok tinggi ya? Iya. Oke, berikutnya nomor berapa? 12. 12. Oke, 12 ini tinggi juga. Oke, rambutnya berwarna pirang ya. Oke, karena apa? Karena rambutnya apa karena tinggi juga? Tinggi juga. Tinggi juga. Oke, berarti yang berikut yang terakhir nomor berapa? 17. 17. Oke, nah ini nggak terlalu tinggi nih. Kenapa milih nomor 17? Tinggi juga sih itu. Tinggi juga? Iya, tapi agak putih. Oh, agak putih ya. Oke. Kalau begitu, sekarang kamu silakan Fitri memberikan satu pertanyaan sama mereka. Mereka akan jawab satu persatu pertanyaan kamu. Iya. Nah, jika ke orang tua saya nggak setuju, gimana pendapat kalian kalau kita itu pacaran? Oke, kalau kamu pacaran tapi orang tua kamu nggak setuju, kalian atau cowoknya akan bagaimana gitu ya? Iya. Oke, nomor berapa dulu ya pengen kamu dengar jawabannya? Nomor 9. 9, gimana? Kalau orang tuanya Fitri nggak setuju sama hubungan kalian? Iya. Jadi kan kalau misalnya tidak setuju, kita harus saling mengenal dulu kan. Harus kenalan dulu sama orang tuanya. Jadi supaya tidak mengganggu ketika kita udah saling cinta di tengah jalan orang tua tidak setuju. Nah, jadi kan bikin cinta hubungan itu hancur. Dan lebih baik perkenalan dulu lah dari awal. Oh, jadi menurut kamu kalau misalnya sebelum pacaran harus kenal orang tuanya dulu? Iya. Jadi kalau emang kelihatan orang tuanya nggak setuju, nggak usah dilanjutin? Iya, nggak usah. Oke, berikutnya nomor berapa? Nomor 12. 12, apa jawaban kamu 12? Kalau dari saya, kebetulan saya cuman punya satu orang tua lagi sih Mas Uya. Saya cuman punya ibu. Jadi kalau menurut saya kalau udah dilarang oleh orang tua, saya akan mendengarnya. Karena saya takut yang namanya kualat. Tapi kan yang nggak setuju orang tuanya Fitri, bukan orang tua kamu. Ya mungkin dari pihak ceweknya juga mungkin harus seperti itu. Oke, jadi Untuk kamu berbakti. mendingan daripada kualat orang tua, udahin aja. Iya. Tidak mau berjuang untuk membuat orang tua jadi setuju? Enggak sih. Enggak ya, oke. Nggak mau berjuang artinya ya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini dia mungkin punya alasan tersendiri ya, karena dia dekat dengan orang tuanya juga dan tidak mau menyakiti perasaan orang tua. Nomor 17. Karena saya ingin ke orang tua ngomong secara langsung, karena saya benar-benar meyakinkan orang tua si cewek itu meyakinkan orang tua, bahkan saya benar-benar serius. Kamu aja sekarang ngomong nggak yakin, gimana kamu bisa meyakinkan orang tuanya? Ya, yang intinya saya mau lebih dekat lagi sama orang tuanya. Oh, Dan intinya kamu mau meyakinkan, berjuang, mau berjuang kepada orang tuanya, meyakinkan orang tuanya sampai disetujuin. sampai setuju. Kalau sampai nggak disetujuin juga? Harus. Harus sampai ya. Oke, jadi kamu optimis ya? Ya. Oke, hanya satu pria yang optimis di sini kelihatannya. Ya. Dan Fitri, kamu hanya harus memilih 2 di antara 3 laki-laki ini. Yang mana yang mau kamu lanjutkan? 9. 9?
Algi, seorang pria tampan berusia 20 tahun, merasa trauma dengan hubungan jarak jauh. Algi mendambakan wanita cantik berambut panjang. Akankah Algi mendapatkan tulang rusuknya malam ini? 17. Hendra, seorang pria berusia 28 tahun, pernah diselingkuhi oleh sahabatnya sendiri. Ingin mendapatkan pasangan wanita berkulit putih dan berambut panjang. Perjuangan apakah yang akan dilakukan Hendra untuk mendapatkan wanita idamannya malam ini? Oke, sekarang sudah bersama Algi dan juga Hendra. Sebelum kita dengarkan Fitri bicara, Algi, kamu suka dengan cantik nggak menurut kamu? Cantik. Cantik. Kalau menurut Hendra? Cantik banget. Cantik banget. Oke, cantik banget. Pandangan pertama nih oke nih jadi dua-duanya ya. Cantik dan cantik banget ya. Oke, dan Fitri, sekarang silakan kamu menceritakan apa yang terjadi dalam diri kamu, suka duka yang pernah kamu alami. Semua kenapa ini penting karena sebelum kita memulai hubungan, tidak bosan-bosan saya katakan bahwa kita harus mengetahui apa yang terjadi sama pasangan kita. Dan silakan, Fitri. Di sini saya dulu pernah pacaran selama kira-kira 6 tahun lebih. Dan di sini orang tua saya nggak setuju sama sekali. Dan di sini kami mau menikah, dan di sini udah sempet ini, tapi kami beda agama. Terus yang kedua, dia nggak datang sama sekali, dan di sini dia menghilang, tidak ada kabar sama sekali, dan di sini kami tidak jadi menikah gitu. Jadi pas saat mau lamaran harusnya dia datang, dia nggak datang, hilang gitu ya? Iya. Oke. Dan di sini ada kabar kalau si laki-laki itu tiba-tiba sudah menikah lagi, dan saya sering dirasukin makhluk ini, tapi saya nggak percaya sih sebenarnya. Tapi ketika dibawa ke... Nggak percaya sama makhluk-makhluk seperti itu, tapi kamu dirasuki. Gimana nih logikanya? Ketika saya di videoin baru saya percaya gitu. Ternyata yang kamu lihat di video itu kamu ngapain tuh? Kamu ngelakuin apa? Kayak ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu, marah-marah, kayak dia yang di dalam diri itu keluar sendiri gitu. Tapi kamu tidak sadar apa sadar? Tidak sadar. Oh, tidak sadar. Oke. Atau mungkin jangan-jangan memang sifat kamu yang emosional, suka marah-marah, jadi membuat pacar kamu nggak datang ke pas lamaran kamu? Nggak juga sih. Oke, terus setelah itu dia menikah lagi, menikah dengan orang lain? Iya, baru kayak ada yang masuk ke diri saya, baru itu. Siapa kira-kira pelakunya? Temen SMA saya sih.